Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita kembali terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Pagi, Mas Cikal. Baik, terima kasih masih bersama kami, Pak Surya. Ini isu tapering semakin mendekat ya. The Fed merencanakan di awal bulan November. Dampaknya terhadap IHSG seperti apa? Kalau kita lihat pagi ini juga dibuka fluktuatif, Pak Surya. Sempat terjadi kekhawatiran ya, karena pada waktu 2013 itu tapering itu kan membuat dana asing itu keluar banyak sehingga menekan pasar obligasi maupun pasar saham kita gitu ya. Tapi kondisi itu sebetulnya agak berbeda saat ini ya, karena kepemilikan dari asing itu baik di obligasi maupun di saham itu sekarang udah jauh lebih rendah dibandingkan dulu gitu. Jadi itu bedanya di situ gitu. Kemudian juga karena tiba-tiba Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga komoditas, membuat malah dana-dana asing itu masuk terus ke Indonesia ya, dalam khususnya dua minggu terakhir gitu ya. Kalau kita lihat tiap hari itu net buy asing itu sangat tinggi ya. Jadi itu yang membedakan kita dibandingkan negara lain dan 2013 gitu. Oke, The Fed juga diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan lebih cepat ya. Ini analisis Anda seperti apa, Pak Surya? Ya memang kalau kenaikan bunga ini kan tidak bisa dihindari ya. Setelah tapering biasanya mungkin sekitar 6 bulan kemudian terjadi kenaikan suku bunga gitu ya. Yang awalnya diperkirakan kan tahun 2023, kemudian malah jadi akhir 2022, sekarang mungkin pertengahan 2022 gitu ya. Nah itu biasanya memang diikuti juga dengan kenaikan suku bunga di negara-negara lain termasuk Indonesia juga gitu ya. Itu memang kita harus antisipasi ya. Apalagi kalau kita lihat kecenderungannya inflasi ini kan sudah mulai meningkat ya di berbagai negara gitu ya, tempat Indonesia juga. Oke, Dow Jones cetak rekor tertinggi. Apakah ada dampaknya langsung terhadap IHSG? Ya kalau dilihat memang IHSG kita kan relatif agak tertinggal ya, walaupun belakangan ini naik cukup tajam. Tapi di Amerika itu sudah terjadi mungkin all time high udah tembus gitu ya. Nah kita itu belum gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi valuasi di sana itu mungkin terlalu mahal, sehingga juga bisa berpotensi juga menguntungkan negara-negara yang mungkin valuasi lebih murah ya dibandingkan mereka. Oke, untuk data foreign direct investment ini seberapa besar mempengaruhi pergerakan IHSG? Biasanya kalau misalnya foreign direct investment-nya meningkat ya cukup besar, itu biasanya kan memang berpengaruh positif ya, walaupun tidak secara signifikan mungkin ya. Tapi saya belum tahu dengan adanya beberapa pengetatan COVID-19 ini walaupun sekarang mulai melonggar, apakah jumlahnya itu cukup signifikan apa enggak, nanti kita lihat ya. Oke, ini sejumlah data ekonomi global kan akan rilis pekan ini. Bagaimana respons pasar serta bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG? Ya biasanya kalau misalnya terjadi perbaikan ekonomi itu kan bisa berarti positif, berarti negatif gitu ya. Bagusnya ekonomi itu berarti kan adanya pemulihan ekonomi, sehingga mungkin stimulus-stimulus tidak mesti diberikan lagi kan di berbagai negara gitu. Jadi yang sebelumnya ada pelonggaran likuiditas, tentu saja jadi terjadi pengurangan likuiditas gitu. Salah satunya kan dengan tapering itu gitu ya. Kalau semakin bagus taperingnya bisa-bisa jadi lebih pasti gitu ya. November gitu diadakan gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang agak bertolak belakang yang mungkin kita harus analisa gitu ya. Oke. Belum tentu ekonomi bagus itu bisa berefek positif langsung kepada bursa gitu ya. Nah, kalau kita bicara COVID-19, ini kan ada dua sisi. Sementara di dalam negeri juga sudah menunjukkan tren yang baik, tapi di global juga beberapa ada menunjukkan tren yang kurang baik, begitu seperti di Rusia. Ini bagaimana sih sebetulnya pasar atau para pelaku pasar saham ini merespon isu COVID-19 untuk saat ini khususnya, Pak Surya? Pasar itu berespon positif ya terhadap perkembangan COVID-19 di Indonesia ya. Karena kalau dilihat kan penurunannya sangat tajam dan positif rate itu sekarang 0,5% ya, di bawah 1%, dan itu secara konsisten gitu ya. Tapi memang kita tidak boleh mengabaikan beberapa kasus di luar negeri juga ya, khususnya dengan misalnya ada varian baru dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai kita lengah sampai akhirnya nanti jangan-jangan kasusnya naik lagi gitu ya. Jadi itu kita mesti hati-hati, prokes mesti tetap dilakukan supaya kasus COVID-19 kita yang sudah turun ini
diharapkan tidak naik lagi. Gitu. Oke. Pas web kita kan sekarang masih 14.000 ya. Oke. Ini BNI dikabarkan akan akuisisi Bank Mayora ya. Ini bagaimana prosesnya, lalu dampak ke sektor perbankan secara umum akan seperti apa, Pak Surya? Ini mengikuti bank-bank besar seperti BCA dan BRI juga ya, yang mengakuisisi bank kecil untuk menjadi bank digital gitu ya. Karena BNI itu kan merupakan bank dengan aset terbesar keempat ya di Indonesia, sehingga kalau misalnya mereka ingin mengubah menjadi bank digital itu sama dengan bank-bank lain yang besar gitu ya, mungkin tidak terlalu fleksibel gitu ya. Jadi lebih mudah kalau misalnya itu dilakukan dulu melalui bank kecil yang dimiliki gitu ya. Jadi saya sih positif ya dengan hal itu ya. Oke, termasuk dengan bank kecil misalnya yang terdampak dengan adanya akuisisi dari bank-bank besar. Ya kalau bank-bank kecil ini kan sekarang kecenderungannya kan ingin menjadi bank digital gitu ya. Karena bank digital itu sebetulnya kan marketnya agak berbeda sih ya. Mereka lebih kepada retail ya, mikro kecil gitu ya, yang mungkin juga size dari loan maupun dari DPK-nya itu kan mungkin kan relatif kecil ya kalau per orangnya gitu ya. Oke. Jadi memang target marketnya agak lain dengan adanya digital ini ya. Cuma masalahnya begitu banyak bank-bank kecil ini, apakah betul ada investor-investor baru yang memang mempunyai ekosistem yang bagus gitu ya. Pertanyaan kan itu ya. Karena kita kan belum tahu nih, begitu banyak bank-bank kecil ini apakah benar gitu investor barunya itu sesuai dengan perkiraan ini. Oke, kalau gitu untuk hari ini apa saham perbankan rekomendasi Anda? Hari ini salah satu mungkin BNI ya. BNI, oke. BNI merilis laporan keuangannya hari ini, dan di luar dugaan PPKM ketat di bulan Juli dan Agustus itu ternyata tidak mempengaruhi performanya ya. Jadi performanya cukup bagus ya, laba bersihnya naik sekitar 79% year on year. Dengan third Q itu lebih bagus dibandingkan second Q maupun first Q gitu. Oke. Tadinya saya duga third Q ini lebih jelek dibandingkan second Q karena ada PPKM ketat kan. Ternyata itu tidak terjadi karena mereka juga pasokan mereka juga turunnya cukup banyak. Jadi beban bunganya turun banyak. Dan posisi juga provisi turun sekitar 18% ya dibandingkan kuartal kemarin gitu ya. Begitu laba bersihnya memang cukup bagus ya. Oke, untuk pergerakan saham komoditas bagaimana? Kan harganya mulai turun nih Mas Surya. Komoditas memang beberapa mulai turun, tapi sebetulnya harganya masih tinggi juga ya. Apalagi kalau misalnya harga batu bara itu kan memang sangat tergantung oleh China ya. Jadi China seberapa jauh permintaannya dan mereka bagaimana istilahnya ingin meningkatkan produksi dalam negerinya, mungkin itu akan berpengaruh terhadap harga batu bara sendiri kan. Tapi kalau misalnya di sana mulai ada kebangkitan kembali ya, walaupun kelihatan agak melemah ya terakhir ya, harga metal mestinya masih cukup kuat ya. Jadi kalau saya lihat memang penurunan mulai terjadi, tapi harganya masih tinggi ya. Oke, selain saham perbankan yang tadi sudah kita bahas, apalagi saham-saham yang menarik untuk dikoleksi hari ini? Rekomendasi Anda, Pak Surya? Kalau dilihat memang belakangan ini kembali pada saham-saham mall ekonomi ya. Blue chip itu mungkin mulai dilirik lagi. Tapi kalau kita lihat saham-saham new ekonomi itu kan sudah banyak yang turun juga ya belakangan ini ya. Jadi itu juga mungkin kita perlu cermati juga. Karena kelihatannya ke depannya kan kedua-duanya itu mungkin bisa menjadi pendorong dari indeks kita ya. Kelihatannya seperti itu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma. Pemirsa, bagaimana prospek rupiah awal pekan ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Dealing Room Bank BNI.